Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Akuarium, kembali lagi di channel Planet Ikan. Dan kali ini Alvano mau ajak Sobat Akuarium buat ngobrolin seputar ikan arwana. Bagaimana cara treatmentnya dan jenis-jenisnya, ada apa aja. Kita bakal ngobrol sama orang yang cukup concern di dunia perikanan. Salah satu ikan yang dia fokusin adalah ikan arwana. Dan siapakah dia? Mungkin nggak asing ya, karena udah sering lihat di channel-channel perikanan. Dia adalah, tada! Halo, Pak Hendro Subianto. Pak Hendro aja. Nah, Pak Hendro ini adalah owner dari channel YouTube juga. Oh iya, Ini Cahaya Perkasa dari official. dan beliau ini adalah ketua dari komunitas ikan hias Indonesia. Biasa satu kebanggaan bisa ngobrol sama salah satu ketua ketuanya. Enggak loh, karena ini momen yang langka. Beliau ini sibuk banget karena harus ngurusin ikan hias Indonesia. Nah, salah satu ikan yang cukup difokusin sama Pak Hendro ini salah satunya adalah ikan arwana ya? Ya, arwana. Kenapa tertarik sama ikan arwana? Arwana sebenarnya panjang, kalau dibilang sejarah panjang. Sebenarnya awalnya itu dari kecintaan orang tua. Ada orang tua turun ke saya, lalu dari almarhum saya, saya jadi arwana itu. Masih ingat gak sih ikan arwana yang pertama kali dipelihara itu ya? Golden. Jadi jenisnya golden red, RTG. Oh iya, golden itu kalau nggak salah ada dua jenis. Sebenarnya ya kalau golden sih Merah sama kuning. kalau untuk golden sebenarnya dia pengen warna base ya. Jadi sebenarnya dari beberapa wilayah itu ada beberapa varian yang sebenarnya itu merupakan dari golden gas itu sendiri. Golden gas. Ya, oke. Jadi mungkin kalau misalkan sobat akuarium di rumah belum tahu jenis golden gas itu apa, golden gas itu adalah salah satu jenis arwana yang Indonesia punya ya. Salah satunya ada di Indonesia. Sumatera sama Kalimantan. Kalau untuk golden gas sendiri itu sebenarnya dari Sumatera, dari Tangerang Riau. Itu jenis itu tadi bilang golden red. Terus juga ada yang di belakang kita lihat ini ada spread. Ya ini Kalimantan punya deh. Kalimantan. Kalimantan. Terus ada salah satu lagi ini yaitu Jardini atau arwana Papua. Ya, itu kalau masalah adalah jenis arwana yang paling galak. Benar Pak? Yang paling susah untuk match. Sebenarnya gini, jadi kalau ini ada beberapa perbedaan antara golden dengan spread dan Jardini. Jadi kalau tipe dari golden red dan spread sendiri ini memang merupakan ikan di air tenang. Biar tenang. Jadi meskipun dia tidak ada arus, tetapi dia tidak tidak bersifat sebagai snapping fish. Jadi tidak liar lah. Nah, sedangkan kalau yang dari Jatim ini atau arwana Papua ini berbeda. Dia merupakan snapping. Jadi arusnya dia sendiri pun agak keras. Makanya ketika orang memelihara atau para gamer yang di rumah ataupun pemula, ini kadang suka menggabungkan antara tenang dengan yang berat. Jadi ini sebenarnya salah. Jadi jangan pernah sekali menggabungkan antara golden red dengan Jardini. Ini berbeda karena agak liar. Gak cuma arwana doang berarti ya Pak? Kalau misalkan menggabungkan jenis ikan-ikan predator makro, bisa kalau emang dia aslinya di habitat yang airnya deras, jangan digabung sama yang harusnya tenang. Betul, karena nanti kan berbeda. Baik nanti cara dia makan, baik juga cara dia nanti menguasai satu ekosistem yang ada di kita ini berbeda. Nah, jadi misalkan teritorial. Nah ini
berbeda. Nah, kalau misalkan ngomongin tentang perawatannya nih Pak Indro, Ya. kadang kan kita suka, ya kayak saya juga masih kesulitan untuk bagaimana caranya membuat nyaman si ikan. Nah, kalau ngomongin tentang si arwana, ya perawatannya kayak apa? Arwana sebenarnya cukup mudah sebenarnya. Arwana merupakan salah satu tipe ikan yang bisa dibilang tahan banting. Bukan tipe tahan banting. Tapi jangan dibanting, saya jangan dibanting beneran. Penting asal jangan ada beberapa faktor yang dilewatkan. Jadi sebenarnya kalau dalam perawatan arwana ini sebenarnya nggak beda jauh dengan perawatan dengan predator lain, karena arwana sendiri bukan dengan predator. Oke, simpelnya gini aja deh Pak. Kalau misalkan kita habis beli ikan nih, Ya, habis beli ikan, terus kita mau rilis di rumah, di akuarium sendiri, Ya. apa yang harus kita lakukan pertama-tama biar ikannya nggak mati? pertama kita lihat kondisi ukuran size dari ikan. Nah biasanya dari arwana itu 3 kali lipat kali beda lebar badan tubuhnya. Oh, jadi ukuran akuarium itu harus 3 kali lipat dari Saya badan bandingkan. si. Betul, cetak. Jadi misalkan ikan itu di 30, alangkah baiknya kita buat 90 cm atau 1 meter. Nah, yang kadang jadi masalah itu adalah ketika kita beli ikan misalkan ukurannya 20 cm, Ya. 20 cm, terus kita cuma punya akuarium 30 cm, itu ikannya pasti nggak nyaman ya jadinya. Pasian ikannya ya, karena arwana ini jenisnya memang predator, dia pasti memburu makanan yang pasti ikan ini akan berontak. Oke. Nah, tidak nyaman lah. Oke, terus selain kita harus lihat ukuran Akuarium yang pasti juga ya tadi perbedaan antara dia ini golden dengan Garfini. Nah ini mesti ditekankan juga ada istilahnya untuk remonisasi airnya berbeda. level air. Ya, jadi misalnya arwana bisa ditaruh di mana aja, maksudnya dalam arti kata seperti ini kan ya bisa dibilang megateng lah kan. Cuman kalau misalnya kita memang untuk solider di rumah, ya kita mungkin hanya untuk butuh sekitar 60 sampai 70 untuk ketinggian air. Dengan lebar misalnya 1 cm dengan ukuran arwananya misalkan 30 cm. Oke. Tergantung jenis kan? Sama aja, itu sama. Nah terus yang pasti arwana ini sebenarnya jenis ikan bersih. Jadi meskipun dia bersih bukan berarti kita ya malas-malasan untuk bersihin akuarium murah ya, tapi tetap harus. Jadi arwana ini untuk pembuangan kotorannya pun juga tidak sekotor seperti mas kopi atau mungkin bis pun bahkan kotor. Kalau saya bandingkan dengan arwana ini lebih bersih. Oke, berarti nggak cocok kalau digabung sama sapi-sapi sebetulnya. Sebenarnya ya kalau diusahakan sebenarnya ya itu orang kan sekarang lebih pengen simple nih, Yang bersihin sapu-sapu. Ya kalau menurut saya kalau misalkan kalian ingin merawat arwana maka harus dengan siap dengan konsekuensi, yaitu adalah yang pasti bersih, terus juga melihat juga misalnya apa kelayakan airnya, pakannya, jadi misalnya kita tidak tertangkap. Oke. Nah sebetulnya yang agak bahaya ketika kita memelihara ikan sapu-sapu digabung dengan si arwana. Ya, Sapu-sapu itu kalau udah mati itu ya Pak. ya, Jadi kadar amoniak itu yang berbahaya untuk si ikan arwana. betul. Sebenarnya semua ikan. Jadi semua ikan ketika mati akan dia kan masuk ke dalam fase di mana dia sudah tidak bisa pembusukan. Amonia harus segera dikeluarkan, yaitu si bangkai tersebut. Nah kalau arwana memang sebenarnya kuncinya adalah di kebersihan akuarium atau tank. Itu kuncinya. Jadi kalau misalnya kita rawat arwana, dia kuncinya ya di kebersihan itu. Sebenarnya cukup mudah ya kalau untuk pergantian 100% itu bisa dilakukan seminggu sekali. Bahkan ada yang 2 minggu sekali. Yang penting ketika memang dia habis makan, ada satu kotoran itu bisa disipon coba. Apalagi kalau misalkan memiliki sun filter. Oke, nah balik lagi cara ngerilis ikan di akuarium yang baru itu Dari belinya. dari beli. Nah itu cara treatment airnya bagaimana Pak? Yang pasti kan yang pertama pasti ikan airnya itu harus Sadar dulu. Ya, sadar. Siapa namanya? Sadar. 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 Nah, Sadar terus dicampur-campur apa lagi? kalau saya sebenarnya tergantung, kita harus lihat karakter dari si air pertama. Air ini mengandung apakah di situ ada zat tertentu yang Kaparit. betul, karena air yang kita miliki di rumah belum tentu sama dengan air yang kita beli ikan ini di tempat lain. Jadi kita kalau beli ikan kan airnya misalnya kandungan
pH semua segala macam berbeda. Nah ketika sampai di rumah, ya pasti kondisi saya pertama ya tadi harus benar disadarkan minimal sehari atau 2 hari. Terus juga istilahnya yang pasti juga akuarium disediain, harus disediain motor gimana kan ya kan gitu kan. Terus yang kedua juga alangkah baiknya kalau untuk yang mempunyai apa namanya arwana, ya pasti bikin untuk filter atau sun filter. Nah terus yang kedua, jika membeli ikan itu lakukanlah aklitinasi. Aklitinasi. Oke, apa tuh Pak? Nah, itu jadi penyesuaian. Jadi ketika ikan itu datang masih dalam plastik, nah ditaruh dulu lah di dalam akuarium yang akan dilepas. Jadi jangan langsung dirilis sama dibuka plastik maksudnya. Betul. Itu jadi sama plastik itu ditaruh di atas air. Betul, aja. Nah itu tujuannya adalah untuk menyesuaikan. Itu tidak hanya suhu, jadi menyesuaikan selain suhu, dia akan mantau kondisi sekitar akuarium. Lebih mudah sebenarnya. Arwana lebih mudah. Dan ini merupakan tantangan. Berarti mungkin ikan diskus ya. Kalau diskus bercerita, ya saja agak sensitif ya. Ya kalau diskus itu ya bisa dibilang sensitif tidak, sebenarnya ikan itu ada unik. Nah, tapi nanti kita bahas. Kita kapan-kapan main ke rumahnya Pak Hendro. Boleh. Ngebreed ya, Pak? Ada. Saya nggak beri juga untuk bisnis. Ya. Nah, tapi next nanti kapan-kapan kita jalan main. Ya. Oke, terakhir Pak Hendro. Sebelum terakhir, mungkin teman saya di belakang kamera ada Abiraya Kuala Kultur. Halo. Dia ada yang mau ditanyain juga. Tentang arwana. Ini sangat menarik sepertinya. Pakan yang cocok buat arwana. Oh, pakan yang cocok buat arwana. Nah, iya, ini pakan ini sebenarnya ini penting banget. Jadi banyak nih yang nanya, Pak, arwana dikasih jangkrik, dikasih ulat pangpong, kodok, bahkan ada yang ekstrim kasih kelabang atau Kecoa kadang-kadang. kecoa atau kadang cicak ya. Iya. Nah, saya menyarankan jika kamu membeli ikan yang kamu sayang, ya maka otomatis sayanglah ikan kamu, rawat. Kalau menurut Jangan saya dikasih lobster yang tajam. ya misalkan gini ya, kemudian kalau untuk makan yang bisa dicerna secara baik, ya yang pasti udang. Tapi bukan lobster ya. Jangan. Kalau buat saya. Karena lobster itu cangkangnya keras banget. Ya, yang pasti sama kayak pencernaan manusia lah. Misalnya kan kalau itu harus dikupas untuk udang, dikupas semua segala macam, atau mau jangkrik segala macam silakan. Jangkrik kakinya harus diputus dulu. Ya, karena memang itu ada duri-durinya. Nah, itu dan itu bahkan saya juga ada beberapa memang untuk kelabang. Jadi memang Kalau kelabang kepalanya harus diputusin dulu kan? bukan, kalau kelabang itu dia punya capit. Oh iya. Jadi di bagian capit ada capit. Berarti bisa dia bisa di tenggorokannya ketika dimakan ya kalau untuk apa gimana? Panas. Jadi saya pernah digigit kelabang, jadi kondisinya lebih parah, mungkin kayak kena semut 100 ekor semut gitu. Dia bukan gatal tapi panas. Kalau di ikan juga efeknya akan sama. Ya pastinya ya saya nggak tahu ya, belum pernah ngobrol sih sama ikan. Cuman ya pasti kayaknya mungkin kurang lebih sama. Intinya sebenarnya gampang kalau untuk kelabang itu di video terdahulu saya sempat kita ngebahas masalah pemberian pakan arwana untuk kelabang. Itu untuk warna sama bro. Ya meskipun itu sebenarnya tidak boleh diberikan rutin. Oh, Jadi kalau menurut saya kalau untuk pakan yang rutin, pakan pelet bisa. bisa. Pelet Tapi bisa. harus diajarin Betul, sabar-sabar. betul. Yang penting sih intinya ya mungkin ada jangkrik, ada udang, ada ulat tongkong, juga misalkan ada yang lain lah seperti apa ya, misalkan pakan buat bisa, atau mau dikasih cacing putih bisa. Ikan mas. Nah, ini yang kadang ada persepsi yang salah ya. Ini kadang dikasih makan di sini. Kalau saya sarankan, kenapa tadi saya sarankan di awal itu untuk arwana untuk ketinggian di 60 degree. Jadi ketika kita memberikan pakan itu, misalkan kayak ikan cere, ikan mas, gitu kan, ini karena yang tadi saya bilang perbedaan antara golden red, super red dan jardini. Kalau jardini oke karena dia memang sudah. Jadi memang dia memang predator tinggi kan. Tapi kalau kita menasi untuk ikan mas, untuk ikan golden red dan super red ini nanti akan berefek di mana
karena dia bukan snacking jenisnya, nah dia akan drop eye. Drop eye. Drop eye itu artinya mata turun. Nah, mata turun. Nah, jadi lebih baik alangkah baiknya pemberian pakan itu teratur, karena tadi seperti oke lah kalau tadi bilang bisa tenggelam ya. Jangan teratur. Berarti kalau misalkan dikasih makan hidup boleh, ini sebenarnya nggak apa-apa. Tapi yang Boleh. bermasalah jika ikan yang di air tenang, Ya, ya mungkin mungkin di drop kayak gitu. betul. Ya kalau alangkah baiknya ngasih ikan itu satu atau dua atau tiga gitu. Jangan seplastik bikin uang. Oh, Itu malah jadi dia jadi materi perangkanya. nanti ada yang atas, ada yang bawah gitu. Terus juga nantinya akan berefek pada si janggut itu. Oh, kenapa? Karena ya itu tadi saya bilang ukuran itu juga harus sesuai si tanknya atau warungnya dia kenapa pasti dia akan ngejar. Oh, nabrak. Nah pasti otomatis susah. Oke, gimana lagi? Ada yang mau tanya lagi nih? Cukup, saya rasa cukup. Ini penjelasannya bagus banget. Cukup lengkap penjelasannya. Ya pasti Sini beli ya. Tempatnya Pak Eri, kita main beli yang banyak. Boleh. Tapi sih pasti sih untuk para pemula nih yang mau belajar arwana, ini tips buat pemula ya. Itu yang pasti mungkin saya menyarankan dari arwana yang terjangkau dulu, dari silver atau mungkin habis silver jam ini boleh ke apa namanya bukan ke Banjar boleh, baru ke Golden Red dan next kalau misalkan mau Super Red silahkan. Karena kalau tidak perawatan dengan tepat, saya amsyong kalau misalkan mati. Iya. Oke, ya thank you Pak Nitro. Oke, siap. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi tentang ikan. Silakan. Nah, thank you, Adirai. Oke, siap. Siap. Abisnya tuh lebih mau belanja. Oh, saya mau nemenin. Di arwana, teman-teman. Amin. Oh, silakan. Oke, kita ngobrol lagi Pak sama si Arwan. Oh, silakan. Oke, thank you ya. Ya, Aquarium. Sukses jelek. Thank you. Ya, kalau kamu suka sama channel ini, silakan di subscribe, silakan di like, silakan di komen juga. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Thank you. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.